Selamat sore, perkenalkan nama saya Kristina Sinta, saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 1810416752. Mata kuliah yang diambil, organisasi perilaku, dosen pengampu Pak Adi Mursalin. Baik, pada kali ini saya akan membuat sebuah video yaitu tentang sebuah ringkasan dari materi yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu berupa bab 2 bahasan pengertian sikap. Seorang individu sangat erat berhubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Azwar. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek, yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Yang B, faktor-faktor membentuk sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk mulai proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Sarlito dan Eko juga menjelaskan mengenai pembentukan sikap, yaitu yang pertama, pengondisian klasik. Proses pembentukan ini tidak terjadi ketika suatu stimulus atau rangsangan selalu diikuti oleh stimulus yang lain, sehingga rangsangan yang pertama akan menjadi isyarat bagi rangsangan yang kedua. Yang kedua, pengondisian instrumental, yaitu apabila proses belajar yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan diulang kembali. Namun sebaliknya, apabila perilaku mendatangkan hasil yang buruk, maka perilaku tersebut akan dihindari. Yang ketiga, belajar memulai pengamatan atau observasi. Proses belajar ini berlangsung dengan cara mengamati orang lain. Kemudian dilakukan kegiatan serupa. Yang keempat, perbandingan sosial, yaitu membandingkan orang lain untuk mengecek pandangan kita terhadap suatu hal tersebut benar atau salah. Faktor internal. Yang pertama, faktor internal membentuk sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi. Faktor eksternal mencakup dua pokok yang membentuk sikap manusia, yaitu interaksi kelompok. Pada saat individu berada dalam suatu kelompok, pasti akan terjadi interaksi. Masing-masing individu dan kelompok tersebut mempunyai karakteristik perilaku. Berbagai perbedaan tersebut kemudian memberikan informasi atau keteladanan yang diikuti sehingga membentuk sikap. Yang kedua, komunikasi. Melalui komunikasi akan memberikan informasi. Informasi dapat memberikan sugesti, motivasi, dan kepercayaan. Informasi yang cenderung diarahkan negatif akan membentuk sikap yang negatif. Sedangkan informasi yang memotivasi dan menyenangkan akan menimbulkan perubahan atau membentuk sikap positif. Yang C, komponen sikap. Sikap yang ditunjukkan seseorang individu terhadap objek mempunyai struktur yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seseorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. Kepercayaan dan pemahaman yang terbentuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai objek tersebut.
Komponen afektif yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap suatu. Komponen perilaku dan konaktif yang kecenderungan berperilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapi. Dan yang berikut ialah laboratorium outdoor IPS. Hakikat laboratorium yang selama ini dikenal oleh banyak orang adalah sebuah ruang atau gedung yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan-peralatan ilmiah untuk melakukan berbagai macam percobaan-percobaan dan demonstrasi dan ilmu-ilmu pasti seperti IPA, biologi, kimia, fisika, dan sebagainya. Pengertian laboratorium IPS. Laboratorium tidak semata-mata terdapat di bidang studi eksakta atau sains dan teknologi, melainkan terdapat juga pada bidang studi ilmuwan lainnya. Pengertian laboratorium outdoor IPS. Menurut istilah, outdoor berasal dari dua kata, yaitu out berarti luar dan door berarti pintu. Outdoor dapat diartikan sebagai luar pintu atau luar ruangan. Pengertian laboratorium tersendiri terdiri sesuai dengan pembahasan di atas merupakan tempat baik itu di dalam maupun di luar gedung dengan segala fasilitas tempat baik itu di dalam maupun di luar, dan peralatan untuk tempat itu dapat digunakan untuk menguji dan menerapkan teori-teori yang sudah ada bahkan juga dapat digunakan untuk mencapai teori terbaru. Manfaat laboratorium outdoor IPS bagi mahasiswa pendidikan IPS yang nantinya akan menjadi seorang guru IPS, laboratorium sangat berperan penting dalam proses pengembangan keilmuan IPS. Laboratorium outdoor IPS dianggap penting karena dalam pengembangan keilmuan IPS mahasiswa tidak cukup apabila belajar secara teori saja dan abstrak. Dengan adanya laboratorium outdoor IPS, mahasiswa dapat mengaji secara langsung dan terintegrasi mengenai permasalahan sosial di lapangan. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS. Laboratorium outdoor IPS merupakan sumber belajar yang dirancang, dikembangkan, dimanfaatkan, direncana, dan dikembangkan saja belum cukup. Namun, harus ada upaya pemanfaatan agar nilai kegunaan dapat dirasakan bagi yang menggunakan. Saiful Bahri dan Aswan Zain menjelaskan bahwa pemanfaatan merupakan usaha untuk memperlihatkan peran dari alat atau benda yang bersifat netral, sedangkan Arif S. Sadiman DKK mengutarakan bahwa pemanfaatan merupakan suatu cara untuk menjadikan segala sesuatu mempunyai nilai kegunaan. Yang pertama, A. Pemanfaat laboratorium outdoor IPS sebagai sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam kegiatan belajar, karena keberadaan sumber belajar dapat memberikan informasi yang mendukung kajian ilmu yang sedang dipelajari. Jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dapat berasal dari berbagai hal. Kegunaan sumber belajar. Sumber belajar dapat memberikan manfaat bagi siswa yang untuk mempermudah dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kegunaan sumber belajar menurut E. Mulyana dapat dirumuskan sebagai berikut: merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses belajar mengajar yang ditempuh, dan
Yang B, merupakan petunjuk secara teknis dan langkah-langkah operasional untuk menelusuri secara lebih teliti menuju pada penguasaan tuntas suatu keilmuan. Dan yang berikut memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek ilmuwan yang dipelajari. Dan yang berikut memberikan gambaran dan petunjuk baru yang pernah diperoleh orang lain yang berkaitan dengan bidang keilmuan tertentu. Dan yang berikut memberikan pengertian bahwa berbagai permasalahan yang timbul merupakan konsekuensi logis dalam suatu bidang ilmuwan yang menuntut adanya kemampuan pemecahan. Selanjutnya dapat disimpulkan manfaat sumber belajar yaitu sebagai berikut. Sumber belajar dapat dijadikan sebagai sarana memperoleh informasi yang terkait dengan suatu keilmuan. Sumber belajar yang dimanfaatkan untuk mempermudah proses belajar siswa, memberikan gambaran mengenai konsep yang abstrak dan sulit dipahami, memberikan informasi mengenai perkembangan suatu keilmuan. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS sebagai tempat kegiatan ilmiah mahasiswa pendidikan IPS. Kegiatan ilmiah bagi mahasiswa pendidikan IPS sangat penting dilakukan agar mahasiswa terbiasa berpikir secara sistematis dan bersikap objektif dan menyikapi keadaan di lingkungannya serta mampu mengkaji permasalahan dari beberapa aspek. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS untuk meningkatkan kompetensi profesional calon guru IPS. Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa pendidikan IPS. Kompetensi profesional harus dikembangkan melalui kegiatan perkuliahan serta kegiatan praktik langsung di lapangan. Penelitian relevan digunakan untuk memperkuat sebuah kegiatan penelitian dari sisi teoretik. Berikut merupakan penelitian relevan yang dapat mendukung penelitian mengenai sikap mahasiswa pendidikan IPS FIS Uni terhadap pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di Desa Bokoharjo, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bestari Indah Susanti yang berjudul Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMP di Kecamatan Seradakan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan studi komparatif. Dari hasil penelitian menunjukkan sikap peduli lingkungan siswa SMP di Kecamatan Seradakan adalah positif dengan rata-rata skor 169 pada tanggal 31 sampai pada rentang 31 sampai 124. Tidak terdapat perbedaan antara sikap peduli lingkungan siswa SMP yang mempunyai prestasi belajar IPS dalam materi lingkungan hidup baik dan kurang baik. Tidak ada perbedaan antara sikap peduli siswa pada siswa SMP yang telah mendapatkan materi PKLH secara monolitik dan integratif. Jadi, tidak sikap positif siswa tidak dipengaruhi oleh prestasi belajar IPS dalam materi lingkungan hidup. Lia Prastiwanti dalam skripsi yang berjudul Pemanfaatan Laboratorium IPS dalam Pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri 7 Purworejo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam pemanfaatan laboratorium IPS dalam proses belajar mengajar, prestasi belajar mahasiswa menjadi lebih baik dan meningkat. Hal ini diketahui berdasarkan hasil ujian dilakukan sebelum dan sesudah belajar dari laboratorium. Dan yang berikut ialah kesimpulan yang berikut ialah dari peneliti memiliki Arumanti. Ini adalah laboratorium IPS sebagai sumber belajar merupakan salah satu tempat untuk kegiatan ilmiah di mana siswa dapat
melakukan kegiatan penelitian maupun praktik. Kerangka pikir dewasa ini masih perlu adanya evaluasi mengenai pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di Desa Bokoharjo sebagai bahan perbaikan untuk kepentingan pengembangan laboratorium outdoor IPS di masa depan. Sikap mahasiswa sangat penting untuk diketahui karena mahasiswa merupakan subjek langsung yang memanfaatkan laboratorium outdoor IPS. Laboratorium outdoor IPS merupakan salah satu sarana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa. Pemanfaatan laboratorium dapat diartikan sebagai suatu cara ataupun perbuatan untuk mendayagunakan nilai kegunaan atau fungsi yang terdapat dalam laboratorium outdoor IPS. Menjadi salah satu kemanfaatan bagi orang yang menggunakan pemanfaatan laboratorium outdoor IPS tersebut mencakup: pertama, sebagai sumber belajar yang meliputi pemanfaatan untuk kegiatan mencari informasi serta memanfaatkan komponen-komponen sumber belajar yang terdapat di laboratorium IPS. Kedua, pemanfaatan untuk kegiatan ilmiah. Ketiga, pemanfaatan untuk demonstrasi. Jadi sekian ringkasan yang saya sampaikan atau yang telah saya ringkas dari materi yang diberikan oleh dosen. Maka kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.